Hai, balik lagi di segmen Jadi Tahu Yuk. Jadi, di video ini kalian bakalan tahu mengenai jurusan paling favorit di SMK dan prospek kerjanya paling tinggi. Yuk tonton videonya. Jadi, untuk jurusan SMK paling favorit yang pertama dan prospek kerjanya paling tinggi yaitu usaha perjalanan pariwisata. Kenapa sih jurusan perjalanan wisata ini sangat tinggi prospek kerjanya dan diminati oleh siswa-siswi SMK? Karena mengingat Indonesia merupakan tempat indahnya wisata. Di Indonesia banyak sekali tempat wisata, seperti wisata yang ada di Bali, Lombok, dan lain-lain. Oke, itu merupakan salah satu peluang bagi kalian yang suka jalan-jalan. Nah, kalian bisa masuk ke jurusan ini. Dan prospek kerjanya pun tinggi, karena masih jarang orang-orang yang ingin mengambil jurusan di perjalanan pariwisata ini. Oke, itu yang pertama. Dan untuk yang kedua ada perbankan syariah. Perbankan syariah. Kenapa sih jurusan perbankan syariah ini paling banyak diminati dan prospek kerjanya paling tinggi? Bisnis berbasis syariah semakin diminati, tidak hanya di Indonesia, tetapi di seluruh penjuru dunia. Menurut data OJK, pertumbuhan industri keuangan syariah di Indonesia kini tengah mengalami kemajuan yang signifikan. Dikarenakan masyarakat yang menggunakan jasa keuangan syariah untuk meningkatkan sebesar 28% dalam kurun waktu 3 tahun terakhir. Nah, itu dia alasan kenapa perbankan syariah sangat diminati oleh siswa-siswi SMK dan prospek kerjanya paling tinggi. Untuk yang ketiga ada tata kecantikan kulit atau rambut. Berdasarkan dari data Euromonitor Internasional, negara-negara yang berkembang berkontribusi sebesar 51%, wow, besar sekali kan, bagi industri kecantikan global. Termasuk diantaranya Indonesia yang memiliki pasar yang dinamis di kawasan Asia Tenggara. Indonesia sendiri diramalkan akan menjadi pasar pertumbuhan utama untuk industri kecantikan. Kalian bisa kerja di mana aja kalau kalian ambil jurusan itu, atau kalian bisa buka salon sendiri. Nah, untuk jurusan yang keempat itu ada jurusan akuntansi. Kenapa sih pilih jurusan ini? Meskipun kesannya mainstream banget, kita harus ngitung-ngitung. Ada bagian dari akuntansi yang memiliki prospek cerah di masa depan. Kebutuhan akan tenaga ahli perpajakan juga sangat besar, apalagi sejak Dirjen Perpajakan Republik Indonesia memperketat penerapan peraturan perpajakan Indonesia yang pastinya masih akan melalui perjalanan panjang. Nah, ini buat yang suka hitung-hitung, kalian boleh masuk ke jurusan akuntansi. Untuk yang selanjutnya ada jurusan animasi. Kenapa sih dengan jurusan ini? Dengan perkembangan zaman yang begitu sangat cepat ini, proyek animasi menjadi salah satu industri dengan perkembangan paling pesat. Hal ini disebabkan karena animasi adalah produk yang global, dinikmati berbagai kalangan, dan proses pembuatannya selalu melibatkan banyak negara. Untuk yang keenam ada teknologi pengolahan hasil pertanian. Indonesia adalah negara agraris yang dengan industri pertaniannya yang gak akan pernah sepi. Banyak banget kan pertanian-pertanian yang ada di Indonesia ini, mulai dari bertani hidroponik, pertanian yang ada di tanah langsung, dan lain-lain. Jurusan ini tentunya memiliki prospek kerja di masa depan yang cukup cerah, yang diarahkan sebagai enabler dan entrepreneur karena memiliki kemampuan penguasaan teknologi dan pengembangannya.
dalam bidang usaha berbasis industri pertanian akan memberikan nilai lebih. Nah, buat kalian yang suka bercocok tanam, kalian bisa ngambil jurusan ini. Untuk yang ketujuh ada teknik nautika atau pelayaran. Nah, buat yang suka jalan-jalan, kalian juga bisa ambil jurusan ini. Pastinya udah nggak perlu jelasin lagi deh, prospek kalian masa depan yang lulusan jurusan ini di negara kita hampir 70% merupakan perairan. Bahkan menurut Biro Kepegawaian, Indonesia akan membutuhkan sedikitnya 69.000 tenaga pelayaran untuk menghadapi pembangunan maritim kita di beberapa tahun ke depan, seperti tol laut dan logistik maritim. Nah, itu dia prospek kerja dari jurusan pelayaran. Untuk yang ke-8, farmasi. Kenapa sih kalian harus pilih jurusan ini? Industri kesehatan kini menjadi pusat perhatian di negara berkembang, terutama bidang pelayanan. Berdasarkan fakta bahwa saat ini rasio ketersediaan apoteker di Indonesia masih di angka 1/8.000 yang masih jauh dari kata ideal. Bisa dipastikan kalau lulusan SMK Farmasi akan sangat dibutuhkan di masa depan yang akan datang. Yang ke-9 ada teknik komputer dan jaringan. Perkembangan teknologi informasi selama 10 tahun terakhir jauh lebih pesat dibandingkan era sebelumnya, dan dipastikan akan terus meningkat di tahun-tahun berikutnya. Belum lagi banyaknya industri yang mulai memaksimalkan penggunaan teknologi komputasi dalam pengoperasian dan menjaminnya startup teknologi. Bisa dipastikan lahan kerja untuk lulusan ini akan selalu ada. Tuh, jadi buat yang suka komputer di jaringan, lahan kerjanya untuk lulusan ini pastinya cerah banget. Teknik energi terbarukan. Sumber energi tidak terbarukan kini semakin langka, sedangkan kebutuhan akan energi terus meningkat setiap tahunnya. Untuk menjawab tantangan ini, pemerintah pun tengah menggenjot program 35.000 MW, di mana kontribusi energi terbarukan dalam baruan energi ditargetkan 23% pada tahun 2025. Dengan mengembangkan lulusan SMK satu ini untuk memenuhi kebutuhan sumber daya manusia. Teknik otomotif. Peluang kerja menjadi mekanik otomotif tidak hanya berhubungan dengan bengkel aja loh. Kamu juga bisa mendesain bodi maupun mesin kendaraan sendiri dan mempresentasikan hasil desain gambar motor kamu ke produsen-produsen kendaraan bermotor yang ternama. Yang kebutuhan atas ahli mekanik otomotifnya akan terus meningkat sesuai dengan perkembangan teknologi. Nah, itu dia jurusan SMK yang paling diminati dan prospek kerjanya paling tinggi. Anak SMK memiliki peluang yang sangat besar di masa depan. Tertarik untuk masuk SMK? Yuk masuk SMK, siap kerja, siap kuliah. Nah, bila kalian ingin merekomendasikan video, kalian komen aja di bawah ya. Oke, terima kasih, bye.